Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Azania Rambe dengan NPM 2822609. Di sini saya akan membacakan presentasi hasil mind map saya pada topik yang pertama pada blok kardiologi, yaitu yang berjudul chronic heart failure atau gagal jantung kronik. Nah, di mana untuk definisi chronic heart failure ini adalah kondisi patologis kronik di mana jantung tidak mampu mempertahankan curah jantung yang adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik jaringan dalam keadaan istirahat maupun aktivitas. Nah, jadi si sindrom klinis kompleks akibat gangguan struktur atau fungsi jantung itu yang menyebabkan jantung tidak mampu memompa darah secara adekuat untuk memenuhi kebutuhan metabolik tubuh atau hanya dapat melakukan dengan peningkatan tekanan pengisian. Untuk penyebab dan faktor resikonya itu seperti yang pertama, itu penyebabnya bisa jadi karena hipertensi, penyakit jantung koroner, penyakit katup jantung, kardiomiopati atau dilatasi hipertrofik, restriktif, kemudian penyebabnya itu juga bisa mengakibatkan DM, kemudian penyakit paru kronik, lalu penyakit ginjal kronik, penyakit tiroid, ataupun anemia. Atau bisa jadi penyalahgunaan alkohol atau obat kardiotoksik atau kemoterapi. Nah, untuk faktor risikonya itu seperti yang paling sering itu pada usia lanjut lebih dari 65 tahun, kemudian riwayat keluarga penyakit jantung, lalu merokok, obesitas, dislipid, gaya hidup sedentary, dan diet tinggi garam dan lemak. Kemudian yang ketiga itu ada patofisiologinya. Nah, untuk patofisiologinya itu dia yang pertama adanya peningkatan beban tekanan atau afterload dan peningkatan beban volume atau preload, yang dimana dapat menyebabkan terjadinya kerusakan struktur atau fungsi miokard yang mengakibatkan adanya terjadi penurunan kontraktilitas atau gangguan relaksasi yang dapat mengakibatkan si penurunan curah jantung. Namun itu menghasilkan pada aktivasi mekanisme kompensasi seperti SNS atau RAS atau ADH atau endotelin yang dapat mengakibatkan terjadinya vasokonstriksi dan retensi natrium dan air, kemudian meningkatkan preload dan afterload semakin tinggi. Namun remodeling jantung seperti hipertrofi, dilatasi yang dapat menyebabkan adanya memicu progresi penyakit, dan terjadilah gagal jantung simptomatik atau kongesti dan hiperprofusi jaringan. Untuk klasifikasinya itu berdasarkan fraksi ejeksi, kemudian berdasarkan fungsional kelas, dan berdasarkan stadium. Nah, ada kelas 1 itu tanpa gejala aktivitas fisik tidak terbatas. Kemudian gejala 2 ada gejala ringan dengan aktivitas biasa. Gejala kelas 3 itu gejala nyata dengan aktivitas ringan, dan kelas 4 ada gejala saat istirahat. Kemudian itu berdasarkan stadium, itu pada bagian A itu resiko tinggi tanpa kelainan struktural, kemudian yang B itu kelainan struktural tanpa gejala, kemudian yang C itu gejala sekarang atau sebelumnya, lalu yang terakhir itu gagal jantung terminal atau refraktor. Nah, untuk manifestasi klinisnya itu ada gejala umum, itu seperti dyspnea atau saat aktivitas, ortopni, kemudian mudah lelah, intoleransi aktivitas, kemudian terjadinya palpitasi, kemudian batuk kronik, terutama pada malam hari, kemudian nafsu makan itu menurun, dan penurunan berat badan. Untuk tanda dan gejalanya itu seperti takikardi, Rayleigh basah atau kengesti paru, kemudian edema perifer atau tungkai pergelangan kaki, kemudian distensi vena jugularis, hepatomegali dan asites, lalu suara jantung tambahan seperti suara galop, dan tekanan nadimnya itu melebar. Nah, lalu untuk pemeriksaan fisiknya itu dan anamnesisnya itu seperti biasa sesuai gejala dan tanda klinis. Untuk pemeriksaan penunjangnya itu pada pemeriksaan penunjang itu pada EKG itu dijumpai aritmia, hipertrofi atau iskemia. Kemudian fototoraks itu dijumpai kardiomegali dan kongesti paru. Lalu untuk ekokardiografinya itu dinilai struktur katup dan dimensi ruang jantung. Untuk pemeriksaan lab itu fungsi ginjal, ureum, kreatinin, kemudian elektrolit,
dan HB lipid profil fungsi tiroid. Kemudian tes lainnya itu seperti uji latihan dan kateterisasi jantung atau bila diperlukan. Untuk tata laksananya itu ada terapi non farmakologis, itu seperti kita edukasi pasien terlebih dahulu, kemudian kita ajukan diet rendah garam kurang 2 gram per hari, kemudian pembatasan cairan itu kurang lebih dari 1,5 per 2 liter per hari pada kasus tertentu seperti aktivitas fisik teratur sesuai toleransi. Kita suruh berhenti merokok, kemudian berhenti alkohol, dan pemantauan berat badan pada harian. Untuk terapi farmakologisnya itu yang pertama diuretik seperti furosemid, torasemid itu mengurangi kongesti, kemudian golongan AC inhibitor ARB atau ARNI itu menurunkan mortalitas, kemudian beta blocker itu seperti bisoprolol, carvedilol, dan metoprolol succinate. Kemudian yang keempat antagonis aldosteron. Lalu yang kelima SGLT2 inhibitor seperti dapagliflozin dan empagliflozin. Kemudian yang keenam itu ivabrain pada pasien dengan heart rate-nya itu lebih dari 70 ritme sinus. Kemudian digoxin itu pada HFrEF dengan gejala persisten. Kemudian vasodilatator lain atau hidralazin isosorbit dinitrat bila itu perlu. Kemudian terapi perangkat dan intervensi seperti transplantasi jantung atau kasus gagal jantung terminal. Kemudian CRT itu cardiac resynchronization therapy. Kemudian FAD itu ventricle assist device, dan ICD itu implantable cardioverter defibrillator. Kemudian untuk komplikasinya itu ada edema paru akut, aritmia, tromboemboli, gagal ginjal, dan hepatopati kongestif, dan hiponatremia, shock kardiogenik, dan adanya kematian mendadak. Untuk prognosisnya itu seperti faktor prognosis yang buruk itu usia lanjut, fungsi ginjal menurun, dan hiponatremia. Untuk faktor prognosis yang baik itu terapi Guideline-Bracet dan kontrol faktor resiko, kemudian kepatuhan minum obat atau gaya hidup sehat. Lalu untuk pencegahannya itu bisa kita cegah kontrol tekanan darah, kontrol diabetes dan lipid, berhenti merokok, aktivitas fisik ini teratur, kemudian diet sehat seperti rendah garam, rendah lemak, kemudian deteksi dan terapi dini penyakit jantung. Nah, ini merupakan referensi yang saya gunakan pada chronic heart failure ini. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Mungkin cukup sekian isi presentasi main lab saya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.